Mulai berani Gibran tantang Megawati laporkan dugaan kecurangan pemilu. Apabila kemudian misalnya Bu Megawati mengkhawatirkan ada kecurangan pemilu dan sebagainya, ada tuduhan akan terjadi kecurangan dan sebagainya, saya pikir posisi PDI Perjuangan, posisi Bu Megawati adalah salah satu tokoh penting di pemerintahan. Beliau adalah pimpinan ruling party, partai yang berkuasa, tentu punya instrumen untuk mengawasi dengan tegas dan terang terkait dengan apakah ada potensi kecurangan atau tidak. Karena agak janggal kalau kemudian apabila ruling party yang berkuasa di Indonesia kemudian menuduh dan terkesan khawatir dengan adanya kecurangan dan sebagainya. Bang Ruhut kan dulu berulang kali menyatakan Pak Jokowi tidak mungkin melakukan kecurangan ketika beliau menjadi calon presiden di 2019, dan itu memang faktanya begitu. Apalagi sekarang, saya pikir statement Bang Ruhut, Bu Megawati tidak akan berubah terkait. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bu Mega luar biasa mengungkapkan dengan bahasa seorang negarawan bahwa kita punya masalah moral, punya masalah etika, tapi juga punya masalah eksekusi. Dan karena itu para pemimpin bangsa serta rakyat mesti sama-sama mengawasi. Apalagi keputusan MK kemarin termasuk beragam polemik yang melingkupinya berujung kepada anak presiden ikut salah satu kontestan di Pilpres. Tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita awasi secara bersama. Gibran Rakabuming Raka mulai merasa di atas angin setelah sejumlah survei menunjukkan elektabilitasnya meningkat. Terlebih wali kota Solo itu sudah sah menjadi calon presiden mendampingi Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia telah menggelar rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden pada Senin 13 November 2023. Hasilnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden secara resmi lewat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1632 tahun 2023. Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia, Idam Khalik, dalam jumpa pers di kantor KPU. KPU Republik Indonesia dijadwalkan akan mengadakan pengundian nomor urut untuk capres-cawapres tersebut pada Selasa, 14 November 2023. Sebelumnya, KPU menyebut bahwa 3 bakal capres-cawapres itu telah memenuhi syarat dalam hal syarat administrasi pencalonan yang diajukan pada 19-25 Oktober 2023. Keterpenuhan syarat ini juga berlaku untuk bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bisa mendaftar Pilpres lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Sudah memenuhi syarat dan tinggal menunggu ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon tetap dan sehari kemudian mengikuti pengundian nomor urut capres-cawapres, kata Idam. Idam menjelaskan KPU memedomani peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap para bakal calon. Di dalam aturan yang baru diungkap 3 November itu, KPU merevisi batas usia minimum bakal capres-cawapres agar sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PPU. Di dalam aturan yang baru diundangkan 3 November itu, KPU merevisi batas usia minimum bakal capres-cawapres agar sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. Revisi itu dilakukan terhadap pasal 13 ayat 1 huruf Q. Dari bunyi semula berusia paling rendah 40 tahun, KPU merevisinya sesuai amar putusan MK sehingga berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.
Meski menjadi polemik, putusan MK itu tetap final dan mengikat sejak dibacakan pada 16 Oktober lalu.